Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirotur Rasidah. Saya dari kelas A Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan terkait makalah yang saya ambil berjudul Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Yang pertama adalah pengertian Rule of Law. Rule of law adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes yang terjadi dalam sebuah kekuasaan yang absurd di sebuah negara. Nah, dalam rangka membatasi kekuasaan yang absurd tersebut, maka diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu. Sehingga kekuasaan tersebut ditata dan dikelola agar tidak melanggar kepentingan asasi dan masyarakat terkait. Dengan demikian, masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum. Sedangkan pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagaimana makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Seperti yang tertera dalam pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1993 tentang HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang kedua adalah konsep dasar hak asasi manusia dan latar belakang rule of law. Konsep hak asasi manusia merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman hidup, perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang dikemukakan oleh John Locke, HAM merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrat yang terperinci. Yang pertama itu adalah hak hidup atau the right of life. Yang kedua adalah hak kemerdekaan, right to liberty. Yang ketiga adalah hak memiliki atau right to property. Yang kedua adalah latar belakang rule of law. Diawali dengan adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua adalah sarana yang dipilih untuk maksud tersebut. Yang ketiga adalah perumusan Yundes dan demokrasi konstitusi adalah konsepsi negara hukum di Indonesia. Intinya adalah rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyatnya. Adalah permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan Piagam PBB, yaitu pasal 1 ayat 3, pasal 55 dan 56, yang berisi bahwa upaya kemajuan kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederhanaan, dan hubungan antar negara, serta hukum internasional yang berlaku, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk melanjutkan keturunan, dan hak mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dinamika pelaksanaan rule of law. Gimana sih? Gitu. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk diterapkan di negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Prinsip-prinsip rule of law secara hakikat atau material sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi atau penegakan belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan. Sebagian besar masyarakat hal-hal yang mengungkapkan untuk dipertanyakan melaksanakan prinsip-prinsip rule of law. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari yang pertama, kepolisian, yang kedua, kejaksaan, yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang keempat, Badan Peradilan. Ini adalah HAM merupakan hak-hak yang dasar dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain dalam kehidupan bernegara.
HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seorang kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Sekian pemaparan saya terkait makalah yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.